Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Para bapak, para ibu, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak bosan-bosan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita masih diberikan panjang umur, alhamdulillah. Mungkin ada yang umurnya 30, ada yang 40, ada yang 60, bahkan mungkin ada yang 70. 85 ada. Ada ya? 85. Allahu Akbar. Ya. Bonusnya sudah sangat banyak sekali, karena kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 ya. Jadi kalau lewat dari 70 ada tapi sedikit ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Amin. Yang pertama adalah panjang umur, yang kedua adalah hidayah iman ya. Petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa adanya hidayah dan petunjuk, kita tidak mungkin sholat subuh, tidak mungkin kita berjuang di Persyarikatan Muhammadiyah. Yang ketiga, waktu luang ya. Ya sebenarnya waktu luang itu ada ya, apalagi subuh ya. Subuh itu belum ke sekolah, belum ngantor, belum dagang ya. Tapi mungkin ada sih pedagang yang bangun sebelum subuh, ada pedagang sayur di pasar. Panjang umur, sehat, ya sehat, karena kita tidak sedang dirawat di rumah sakit. Ya, kalau kita sakit, tentu kita sedang berbaring di Advent ataupun di rumah sakit Islam. Di sini rumah sakit Islam di mana, Pak? Belum ada ya? Ya, ini Muhammadiyah harus punya ini rumah sakit Islam. Kayaknya Langkapura perlu merintis ini, Pak. Langkapura ya, rumah sakit Islam. Paling baru yang Islam baru Urip aja ya, yang Urip sama Bintang Amin ya, Urip sama Bintang Amin, yang ada bau-bau Islamnya. Yang Muhammadiyah belum ada. Padahal Bandar Lampung sebesar ini, Bandar Lampung kan besar, Pak. Nah, kok belum ada Muhammadiyah? Nah, ini harus menjadi pemicu ya. Universitas sudah ada, universitas UML. Kampus 1, kampus 2. Nah, tinggal rumah sakit yang belum ada. Ya. Ya kalau bahasa kasarnya itu metro yang kota kecil aja ada. Nah, itu ya. Metro kota kecil. Metro dibandingkan dengan Bandar Lampung, enggak ada apa-apanya metro. Tapi ada. Nah, ini harus jadi pemikiran serius. PWM, PDM, PCM ya, pemikiran serius supaya Bandar Lampung harus ada. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat, karena hari kiamat itu huru-haranya sangat berat ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu larilah semua saudara, berpisahlah bapak dan ibu, berpisahlah suami dan istri, lari semuanya kalang kabut, kacau balau di hari kiamat nanti. Yauma yafirrul mar'u min akhi ya, akan berpisah dari saudaranya, wa ummihi wa abi, akan berpisah dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, akan berpisah dari istri atau pasangan-pasangannya dan anak-anaknya.
Karena pada saat itu yauma idzin sya'nu yughni adalah hari yang sangat memberatkan. Jadi setiap pribadi punya pikiran selamat tidak, selamat tidak, selamat tidak. Ya Allah, gimana saya, gimana saya, gimana saya. Jadi sehingga lupa semuanya, lupa bapak, lupa ibu, lupa anak, lupa istri. Ya, karena yang dipikirkan bagaimana saya, bagaimana saya, bagaimana saya. Itulah huru hara hari kiamat. Maka berbahagialah yang bisa senantiasa mengingat kematian. Mengingat kematian itu bukan berarti pengen mati hari ini, bukan. Mengingat kematian itu supaya kita lebih lurus di dalam berakhlak, lebih lurus di dalam bersikap, bertindak, sehingga tidak menyesal di hari kemudian nanti. Sesuai dengan pesan dari Bapak Ketua PCM, ya, saya akan mulai mukadimah dulu, ya, mukadimah membahas tentang zakat. Ya. Ini rukun Islam yang ketiga, yang memang ini jarang dibahas oleh para ustadz. Ya. Para ustadz di mana-mana membahas sholat khusyuk, sholat, ya. Demikian juga tentang fikih wudhu, tentang najis atau tentang syahadat itu sudah banyak itu. Tentang pembatal syahadat, tentang rukun la ilaha illallah, rukun Muhammadur Rasulullah itu sudah banyak yang membahas. Di YouTube juga banyak. Tapi tentang zakat ini jarang. Karena memang masalah uang itu sensitif, ya, sensitif. Dan manusia kalau sudah disinggung masalah uang, langsung sifat dasarnya itu muncul, ya. Sifat dasarnya itu adalah bakhil dan pelit, ya. Sehingga saking bakhil dan pelitnya sampai berobat untuk diri sendiri dia malas, ya. Biarlah dirinya sakit, yang penting jangan mengeluarkan uang, ya. Nauzubillah min dzalik. Kita jangan seperti itu, Pak. Jadi kesehatan itu jauh lebih mahal daripada uang. Uang bisa dicari, sedangkan kesehatan kalau sudah parah, sudah di ICU, ya, sudah nah, itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, sholat nggak bisa, ngaji nggak bisa, kurban nggak bisa, ya. Alhamdulillah kita masih sehat. Dan yang terpenting lagi, alhamdulillah kita telah diberikan karunia Ramadan dan kita sudah selesai menjalankan serangkaian ibadah Ramadan dengan sempurna, insya Allah. Mulai dari siam, puasa, kemudian memberi makan berbuka, bersedekah, kemudian tilawatil Quran, ngaji, tadarus, kemudian tarawih, ya. Itu serangkaian ibadah itu dilakukan setiap hari. Dur itu artinya terus menerus, ya. Saya pinjam bahasa Jawa, Pak, ya. Dur, bukan Gus Dur, bukan. Dur, ya, terus menerus selama 30 hari. Itu merupakan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan madrasah dari Allah, supaya apa? Supaya 11 bulan yang akan datang kita punya energi, punya kekuatan untuk hidup dengan benar, hidup dengan lurus, hidup dengan berkah, diisi dengan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan itu banyak yang meninggal, Pak. Ada yang meninggalnya awal Ramadan, seperempat Ramadan, sepertiga Ramadan, pertengahan Ramadan, mau Lebaran meninggal sudah banyak. Alhamdulillah kita tuntas sampai Idul Fitri dan sekarang kita masuk Syawal dan sebentar lagi Idul Kurban, ya. Alhamdulillah. Ayat yang tadi saya bacakan Al-Baqarah 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ya. Jadi ini merupakan ayat yang monumental, fi'il amr, perintah dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala untuk salat dan zakat. Jadi memang para ulama banyak menyelidiki bahwa
sebagian besar ayat-ayat tentang zakat itu bergandengan dengan perintah zakat, bergandengan dengan sholat, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sholat zakah, sholat zakah, ya. Jadi bergandengan antara sholat dengan zakat. Artinya apa? Artinya kedudukan wajibnya zakat, fardunya zakat sama dengan sholat. Sama-sama tiang, Mbak. Rukun itu artinya tiang kan? Ya. Rukun itu artinya tiang, Mbak. Rukun itu bahasa Arab. Ya kalau bahasa Indonesia rukun itu ya gencatan senjata. Kalau bahasa Indonesia yang rukun ya suami istri yang rukun. Nah itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab rukun itu ini tiang. Jadi kalau rukun Islam berarti tiangnya Islam, karena Islam itu seperti bangunan. Sehingga kalau salah satu tiangnya roboh, insya Allah bangunan itu akan roboh. Coba ini salah satunya dirobohin, ini salah satu tiang ini. Silakan pilihlah, mau yang di pinggir apa mau di tengah dirobohin. Pasti roboh ini. Ya. Nah sama, kita tidak membayar zakat juga sama dengan merobohkan Islam. Hanya bedanya kalau sholat itu tidak ada perkecualian kecuali ibu-ibu yang datang bulan dan nifas, itu tok, ya. Kecuali ibu-ibu yang datang bulan dan nifas, itu tok. Selain itu tidak ada, ya. Setiap laki-laki wanita yang sudah mukallaf, yang sudah akil balik, maka selama otaknya masih sadar, belum linglung, belum pikun, belum linglung, belum gila, maka tetap wajib sholat. Walaupun keadaannya sedang terkapar di Abdul Muluk, sedang terkapar di Urip Sumoharjo dengan 2 infus, dengan 3 infus, tetap dia wajib sholat. Walaupun dia ada di pegunungan Himalaya, pegunungan Mount Everest, walaupun dia ada di kutub utara, di kutub selatan, tetap wajib sholat. Apalagi masih dalam pesawat, ya. Tidak ada air, tayamum, ya. Karena di dalam pesawat itu ada debu, ya. Nah kalau saya kadang-kadang sedih, Pak, ada pembimbing haji yang mereka tidak menyuruh jamaahnya sholat di pesawat. Padahal sudah masuk waktu sholat, ya. Akhirnya mereka sholatnya di darat, di jamak. Jamaknya kan menurut syariat kan hanya 22 jamak itu, ya, hanya 22, yaitu zuhur dengan asar, ya kan? Zuhur dengan asar pasangannya itu, pasangan zuhur itu asar, dan maghrib dengan isya. Nah itu mereka sekali jamak 3, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subuh, zuhur, asar dijamak jadi 1. Nah itu dalilnya dari mana? Coba. Ada pembimbingnya seperti itu. Dengan alasan di pesawat itu nggak ada debu. Siapa bilang nggak ada debu? Apalagi pesawat yang pintunya selebar ini, bodinya besar. Wong di dalam HP aja ada debu kok. Kalau kita buka HP ini, Pak, pakai skrup, pakai apa? Obeng, ya. HP yang sekecil ini di dalamnya itu ada debu. Ya, apalagi pesawat yang segede gitu nggak ada debu, omong kosong. Ada debu itu ada. Ya. Kan debu itu ya harus kelihatan. Yang kelihatan itu duit. Nah itu kelihatan itu duit. Ya. Debu ya nggak kelihatan lah. Cukup begini untuk tayamum. Ya. Ada Pak jamaah bimbingan apa? Pembimbing haji. Jamaahnya banyak. Di satu pesawat itu mereka nggak sholat. Ya. Ini musibah. Ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat zakat, perintah zakat sejajar dengan perintah sholat. Artinya kefarduannya, kewajibannya sama, ya sama. Jangan sampai kita menganaktirikan membayar zakat. Wa atuz zakat itu diterjemahkan menunaikan zakat, ya. Menunaikan zakat. Menunaikan kata dasarnya apa? Menunaikan kata dasarnya adalah tunai. Tunai itu apa? Tunai itu kontan, jreng, gitu lah. Jadi zakat itu nggak boleh diutang, nggak boleh. Jadi beritanya bukan
boleh menunda membayar zakat dalam kurung hutang, enggak. Waktu zakat itu menunaikan bahasa Indonesia, kata dasarnya adalah tunai. Tunai itu apa? Tunai itu kontan. Ya. Nah, jadi dan kebanyakan orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia zakat itu tahunya zakat fitrah tok. Padahal yang disebutkan di Al-Quran ini bukan zakat fitrah, zakat mal. Ya. Kalau zakat fitrah itu lebih banyak di hadis, ya. Faradallahu zakatal fitri tuqmatal lil masakin wa tuhratal lis-shaimin. Allah mewajibkan membayar zakat fitri, namanya juga zakat fitri, zakatul fitri, ya. Untuk membersihkan orang yang berpuasa, ya, untuk memberi makan orang miskin dan untuk membersihkan orang yang berpuasa. Jadi fungsi zakat fitrah dua, memberi makan orang miskin, tu'matal lil masakin, wa tuhratal lis-shaimin, dan untuk membersihkan orang yang berpuasa, membersihkan dari kata-kata kotor, kata-kata jorok, kata-kata yang tidak senonoh selama Ramadan, ya, dibersihkan, ya. Nah, itu zakat fitrah lebih banyak di hadis, ya. Tapi yang disebutkan di Quran itu zakat mal, ya. Nah, itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah. Di sini tidak ada Quran terjemah, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ingin mengecek supaya terjemahan saya jangan salah. Surat At-Taubah ayat 4, ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Surat At-Taubah ayat 5, At-Taubah ayat 5. At-Taubah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Artinya, At-Taubah ayat 5. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi di sini ada 3 poin yang menyebabkan orang-orang musyrik bisa bebas, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa 3 poinnya? 3 poinnya adalah fa'in tabu, jika mereka mau tobat, ya, tobat, ya. Yang kedua, waqamus sholah, mendirikan sholat seperti barusan kita lakukan. Yang ketiga, wa atawuz zakah, membayar zakat. Jadi membayar zakat itu merupakan satu di antara 3 pilar yang menyebabkan orang-orang musyrik bisa merdeka, bisa bebas, ya, tidak lagi diperangi oleh orang-orang yang beriman. Nah, ini tentu konteksnya konteks sejarah, ya, bukan, jangan sampai salah menerapkan ayat ini nanti pulang dari pengajian masa golok perang, enggak, ya. Jadi kita negara sudah perdamaian. Jadi negara Indonesia itu adalah negara yang sudah ada perjanjian, yaitu Pancasila. Karena Pancasila merupakan payung bersama untuk hidup di Indonesia, ya, payung bersama. Di situ ada berbagai macam agama, ya, diikat oleh Pancasila. Jadi itu tidak diganggu-gugat, ya. Nah, jadi ketika Nabi dulu terjadi perang, kemudian selesai bulan-bulan haram, karena di dalam bulan haram kan tidak boleh perang, Pak. Bulan-bulan haram itu
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, Dzulqa'dah sebentar lagi ini 7 hari lagi Pak, 7 hari lagi masuk bulan Dzulqa'dah, 7 hari lagi. Saya mengingatkan pada bapak-bapak yang belum puasa Syawal, ini masih bisa Pak, asal mau dikebut aja. Dikebut berturut-turut, dapat Syawal 6 hari dapat. Ya. Karena rugi kalau kita tidak puasa Syawal, karena kata Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian disambung dengan Syawal 6 hari, maka seperti puasa setahun penuh. Seperti puasa setahun penuh. Jadi kita kan nggak pernah puasa setahun penuh, nggak pernah. Nah, jadi tolong bapak-bapak yang ingin mengikuti sunnah Rasul segera berpuasa sunnah hanya 6 hari. Dan hari ini masih bisa, ya masih bisa asal bersambung terus, jangan putus-putus. Karena ini sekarang hari ini tanggal 23 Syawal sekarang ini, tanggal 23. Berarti kan 7 hari lagi. Ya. Jadi zakat ini merupakan satu di antara 3 pilar yang wajib untuk dimiliki oleh orang-orang musyrik agar tidak diperangi oleh orang beriman di zaman Nabi, ya. Karena di bulan-bulan haram kan tidak boleh perang, ya. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, kenapa Rajab itu terpisah? Ya pokoknya memang nggak berurutan. Rajab itu jauh kan. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan jejeran, ya. Itu bulan-bulan haram. Nah, setelah bulan haram selesai, maka Allah memerintahkan kepada Nabi dan orang beriman untuk segera mengintai, menyerbu, menangkap orang-orang musyrik. Ya, kecuali mereka yang mau taubat, mereka yang mau sholat, dan mereka yang bayar zakat. Kalau taubat saja belum sholat, belum bayar zakat, belum sah. Kalau taubat saja sama sholat tapi belum bayar zakat, belum sah. Pokoknya 3-3-nya itu satu paket. Taubat, sholat, bayar zakat. Ya. Para jamaah sekalian, itu At-Taubah ayat 5 ya. Kemudian di dalam ketentuan-ketentuan fikih nanti kita bahas di kesempatan lain. Yang paling cukup rumit itu adalah persentase-persentasenya, ya. Misalnya kalau kambing berapa, kalau sapi berapa, unta berapa, itu belum saya bahas sekarang, belum, ya. Jumlah-jumlahnya, persentasenya. Tapi secara umum zakat mal atau zakat perdagangan itu 2,5% dari kekayaan kita. Dan syarat membayar zakat hanya 2, yaitu nisab dan haul. Ya, nisab dan haul. Nisab itu artinya apa? Nisab artinya jumlah kekayaan kita, jumlah harta kita yang diberikan Allah sudah sampai kepada ukuran 85 gram emas. Ya. Saya sebenarnya jujur Pak, saya jujur agak sedih dengan kenaikan harga emas. Ya. Kalau 85 gram emas, 85 gram emas nisab kita, ya batas kekayaan kita yang sudah terkena zakat. Kalau kurang dari 85 maka belum kena zakat. Kalau kurang dari 85 gram belum kena zakat, belum. Nah, kenapa saya tadi agak sedih? Karena harga emas sudah gila-gilaan. Ya. Ketika harga emas 1 juta, berarti nisab kita itu cukup 85 juta. 85 juta. Berarti kita sudah kena wajib zakat. Tapi dengan harga emas yang sampai 3 juta per gram, maka nisab kita ikut naik, ya. Bukan 85 gram emas lagi, tapi 250 sekian juta. Nah, kalau kekayaan Bapak belum sampai 250 sekian juta, maka belum wajib zakat. Sehingga saya perkirakan di tahun ini dengan harga emas yang gila-gilaan, tahun ini yang membayar zakat turun drastis. Kenapa? Saya belum masuk nisab. Kekayaan saya belum sampai nisab. Ya sudah, mau diapain lagi? Karena ukuran kita adalah emas. Memang sih ada sebagian ulama yang menggunakan nisab pakai perak ada.
Tapi saya lebih cenderung yang menggunakan emas, 85 gram emas. Kalau harga emas 3 juta, maka kalikan saja. Nah itu keprihatinan saya. Dulu emas 1 juta 1 gram dulu, ya. Sekarang tidak ada lagi cerita itu. Ya, minimal sekarang 2,5. Nah, jadi kalau kekayaan kita belum sampai nisab, belum kena zakat. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah haul. Haul itu apa? Haul itu menginap setahun. Jadi kekayaan kita itu sudah menginap di rumah kita sudah setahun. Kalau kekayaan kita baru didapatkan bulan kemarin atau minggu kemarin atau 3 bulan yang lalu, maka belum wajib zakat, belum. Tapi kalau kekayaan kita sudah menginap di rumah kita sudah 1 tahun, itu namanya haul, ya. Makanya saudara-saudara sebelah kita kan sering mengadakan haul, ya. Haul itu artinya ulang tahun kematian, ya. Haul. Nah, haul itu artinya sudah setahun lah, sudah setahun. Jadi syarat yang pertama nisab, syarat yang kedua adalah haul. Haul. Jadi kalau kekayaan kita baru didapat, kamu dapat uang sekian M sejak kapan? Baru 6 bulan yang lalu, belum kena zakat, belum. Tapi kalau sudah haul, sudah setahun, baru kena. Itu. Tapi meskipun saya prediksi bahwa tahun depan ini yang bayar zakat itu turun, tapi nggak apa-apa. Ilmu tentang zakat itu wajib disampaikan. Ya. Siapa tahu di antara bapak ibu itu kekayaannya itu bukan ratusan juta. Kalau ratusan juta kan kecil ya, kecil. Siapa tahu di antara bapak ibu ini kekayaannya adalah M. Ya. Makanya miliarder ya. Bukan jutawan. Ini jutawan, jutawan kecil tuh. Udah nggak laku sekarang. Sekarang yang berlaku miliarder atau triliuner ya. Nah kan orang-orang yang korupsi kan uangnya banyak. Tapi sekali lagi kalau uang yang digunakan untuk zakat, untuk sedekah tidak boleh dari uang haram. Hadisnya Sahih rawahu Ahmad dan An-Nasa'i. Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mata saddaqa ahadun bi sadaqatin min thayyibin wa la yaqulullahu illa thayyib illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminihi wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffir rahman hatta takuna a'zama minal jabali kama yurabbi ahadukum fuluwahu au fasilahu." Artinya, tidaklah seseorang bersedekah dengan harta yang baik. Ya. Bisaudaqatin min thayyibin. Thayyibin di sini ya halal. Jadi tidaklah seseorang bersedekah, berzakat dengan harta yang baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Nah, dari sini jelas bahwa sedekah zakat tidak boleh dari harta hasil korupsi, harta hasil curian, harta haram, ya, harta hasil melacur, harta hasil penjualan narkoba, minuman keras, pokoknya harta-harta haram itu nggak boleh digunakan untuk bayar zakat atau sedekah. Ya. Jadi kalau harta curian ya dipulangin sama yang punya. Nih mas, ini harta sampean tak pulangin, nah gitu. Jadi nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh dimakan, apalagi untuk bayar zakat nggak boleh. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan Tirmidzi. Ya berkata Imam At-Tirmidzi berkata hasan sahih. Ada dalam kitab Sahihul Jami'. Jadi syarat yang pertama adalah nisab, syarat yang kedua adalah haul. Kemudian harta yang akan kita keluarkan itu adalah harta dari hasil usaha yang halal, ya, hasil usaha yang halal, ya, bukan dari hasil mencuri, korupsi, hasil menzolimi, hasil menipu, ya itu semuanya haram semua, ya. Menipu juga haram, Pak, ya. Misalnya
jual motor, ya motornya rusak tapi kita bilang bagus, ini motor bagus, nggak pernah tabrakan, nggak pernah turun mesin. Pas sudah dibeli dibayar, tahu-tahu motornya ternyata sudah babak belur mesinnya. Nah, maka ini hasil menipu. Yang jual belinya itu nggak halal, ya jual belinya nggak halal. Nah jadi harta hasil menipu, hasil korupsi, hasil mencuri, hasil menilap, hasil menzolimi, termasuk pedagang buah-buahan. Ya. Pedagang buah-buahan, mohon maaf ini kalau bapak-bapak ada yang jadi pedagang. Jadi sebaiknya buah-buahan itu dipisah antara buah yang manis dengan yang asam dipisah. Ya. Jadi lebih baik harganya dibedakan. Ini Pak, duku yang manis sekilonya 40. Ini yang manis ini. Ini duku yang campuran, ada yang manis, ada yang asam, sekilonya 25. Nah ini yang asam betul, sekilonya 5.000. Pisah gitu. Yang asam betul, campuran, manis betul. Nah itu baru dagangnya halal. Kalau dicampur, apalagi icak-icaknya di atas itu yang manis-manis, ya. Jadi apa di karung ya, itu duku yang asam. Nah, kemudian bagian atasnya segini, bagian atasnya segini, yang manis-manis. Bagian atasnya. Sehingga ketika dicicip, silakan punya cip. Wih manis. Wih manis. Akhirnya tertipu kan. Nah, kemudian berapa kilo? 10 kilo. Diambil ke bawah. Nah, ternyata pas pulang ke rumah 90% asam. Nah ini termasuk perdagangan yang tidak sah. Hasil uangnya haram. Ya. Maka yang jual buah itu hati-hati, ya. Yang jual buah hati-hati, jangan sampai buah yang tidak kelihatan busuknya itu buah salak, Pak. Buah salak itu nggak kelihatan busuknya, salak, ya. Kalau jeruk kelihatan busuknya. Tapi saya sendiri ahli penyakit tanaman, saya sering ketipu, Pak. Karena ketipunya itu bukan apa-apa, buru-buru ke supermarket. Karena udah dikejar waktu, mau telat ini, apa pengajian udah mau mulai, jadi kita beli buahnya buru-buru itu. Pas sampai di masjid, masya Allah busuk. Jadi busuknya itu samar Bu, samar. Itu jeruk itu. Maka beli jeruk itu hati-hati. Ada tanda busuknya itu ada. Terus dipencet agak bonyok dipencet. Nah, itu ya. Yang paling susah melihat busuk itu salak, paling susah. Karena apa? Karena salak itu busuknya di pucuk, ya salak. Nah, ini perlu saya sampaikan supaya si penjual dan si pembeli itu sama-sama teliti. Si penjual itu harus memisahkan antara salak busuk dengan salak bagus supaya hasil dagangnya halal gitu loh. Si pembeli supaya tidak kecewa. Udah beli jeruk 5 kilo sampai di rumah ternyata separuhnya busuk, ya. Nah, oke. Jadi harta yang disedekahkan, harta yang disedekahkan itu harus halal. Kemudian yang terakhir, di dalam Al-Quran ada 2 istilah. Kadang disebut istilah zakat, langsung zakat gitu ya. Wa qimus sholata wa atuz zakah, pakai kalimat zakat. Tapi seringkali Allah menyebutkan bukan dengan kata zakat, seringkali Allah menyebutkan dengan kata-kata sedekah. Ya. Tapi maksudnya adalah zakat. Ya, seperti At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60 itu kalimatnya sedekah, tapi maksudnya zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, sedekah. Di sini kalimatnya innamas shadaqatu, hanyalah sedekah itu, tapi diterjemahkan di tafsir dan para ulama sudah sepakat itu bukan sedekah, itu zakat, ya. At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, gharib, untuk di jalan Allah, untuk berjuang, untuk jihad dan dakwah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan musafir. Sebagai
kewajiban dari Allah, fardhatan minallah, ya, sebagai amalan fardu dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi banyak di dalam Al-Quran itu kalimat zakat itu diganti dengan kalimat sedekah. Artinya apa? Artinya secara umum memang itu merupakan satu grup sedekah, ya, sedekah Pak. Hanya sedekah itu dibagi dua. Ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang wajib, gitu Pak. Sedekah yang sunnah ya ini seperti nasi teh, nasi uduk, lontong sayur, Jumat berkah, itu sedekah sunnah. Ngasih fakir miskin, anak yatim, ya. Nah, sedekah yang wajib namanya zakat. Nah, insya Allah hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa disambung lagi. Yang penting kita sedikit demi sedikit paham bahwa zakat itu adalah rukun Islam, tidak boleh ditinggalkan. Karena meninggalkan zakat sama dengan merobohkan bangunan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, ya, monggo Pak. Sebutkan namanya Pak ya. Ya. Tentang zakat emas. Misalnya kita sudah terkumpul emas 100 gram. Kemudian kita zakatin. Kemudian kita beli lagi kilogram. Terus kilogram ini zakatin apa? Iya. Jadi kan tadi syaratnya zakat itu haul ya. Jadi sebaiknya memang dipisah ya, kalau untuk lebih hati-hati, untuk lebih teliti. Karena yang beli lagi itu kan berarti baru ya, yang beli lagi, misalnya beli lagi 2 gram berarti masih baru. Nah ini masih baru itu tentu kalau digabungkan dengan yang lama kurang apa ya, kurang proporsional. Jadi yang lama tetap ya sudah masuk haul, bahkan lebih dari haul kan, bisa udah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi sebaiknya yang baru beli itu dipisah dalam catatan saja Pak, dalam catatan dipisah, dalam catatan ya. Tanggal berapa belinya supaya nanti pengeluaran zakatnya nanti setelah 1 tahun ya. Tapi kalau misalnya mau digabung ya silahkan ya, nggak ada masalah kalau mau digabung. Tapi menurut hemat saya sebaiknya dipisah dalam catatan. Jadi dalam catatan dipisah, tapi dalam praktek itu digabung nggak apa-apa. Karena kan nanti kalau misalnya yang baru beli itu kena zakat, kan mungkin bapak atau siapa saja mungkin akan protes, wah ini kan belum haul, baru beli kemarin, nah gitu kan. Jadi sebaiknya dipisah kalau menurut saya. Jadi yang tetap dizakati dulu yang emas lama yang 100 gram itu tiap tahun keluarkan. Sementara jawaban saya seperti itu ya. Jadi untuk masalah emas seperti itu besarnya 2,5% dari harta kita. Mungkin Bapak pernah ngaji atau pernah dapat ilmu dari ustadz lain, boleh juga saya ingin dengar. Belum ya. Jadi saya tetap berpedoman bahwa zakat itu haul ya. Haul itu artinya dia harus setahun dan juga sampai nisab. Jadi yang dikeluarkan itu yang 100 gram aja, yang baru beli itu yang baru beli misalnya tambahan 2 gram, tambah 2 gram itu di catatan sendiri. Tahun depannya bayar. Ya, tahun depannya bayar. Baik, Ibu, Bapak, kalau tidak ada lagi saya tutup. Oh, masih silakan, Pak. Ini hubungannya dengan tani, Pak. Jadi kalau udah panen padi, biasanya kalau dihitung nisab bayar. Jadi bukan hitung tahunan, Pak. Iya. Boleh nggak itu? Iya, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi yang menggunakan yang ada haulnya itu haul yang menginap setahun itu memang zakat kekayaan ya, yaitu zakat emas dan perak. Kemudian yang perdagangan kadang
disamakan yang perdagangan dengan itu. Tapi khusus untuk pertanian, peternakan itu tidak nunggu haul. Ya, jadi asal dia panen dan sudah mencapai nisab, maka dia wajib zakat. Jadi benar Pak, Bapak benar. Untuk pertanian tidak nunggu haul, tidak. Jadi asal dia panen, tapi kalau panennya sudah masuk nisab loh Pak. Tapi kalau panennya baru sekintal 2 kintal itu belum. Ya, jadi ketika panennya sudah masuk ke nisab, nisabnya nanti ada. Ya, nisab untuk zakat pertanian itu ada. Ya, berapa kilogram? Karena itu memang ukurannya dalam bahasa Arab itu ada. Ya, jadi kalau misalnya panennya masih kecil belum wajib, ya belum wajib. Tapi kalau misalnya panennya sudah banyak maka dia sudah wajib. Itu nanti kita bahas lebih mendetail pada pertemuan yang akan datang. Kambing berapa, sapi berapa, hasil pertanian berapa, termasuk hasil tambang, hasil barang-barang nemu, galian tambang itu 20%. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.